Sip ya. Terima kasih Mbak Siti. Kita harus jadi pelayan ya. Jadi pelayannya siswa dan orang tua. Kadang-kadang dulu saya iseng gini tanya, kalau yang non guru itu saya tanya misalnya setuju enggak misalnya Bu Dokter atau tenaga kesehatan kita itu sebagai pelayannya pasien, setuju rata-rata setuju, tapi ketika saya tanya ke guru ya, guru setuju enggak kita itu sebagai guru merupakan pelayan siswa dan orang tua, mikir ya. Karena ya rata-rata dulu kan begitu ya, merasa bahwa stratanya memang murid kan adalah orang yang kita beri pelajaran, kita ajari ya. Tapi ini tadi Bu Siti Murfi itu menyatakan kita harus bisa melayani. Bagus sekali. Kemudian ke Mbak Damar, gimana Mbak? Ya, kalau menurut saya profesional itu adalah seseorang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya berdasarkan dengan kompetensinya juga. Jadi sesuai dengan keilmuan yang sudah dipelajari. Tapi kalau untuk apa tadi yang satunya? Karakter ya. Kalau karakter adalah mempunyai nilai-nilai yang baik dalam pelayanan publik. Kalau setelah membaca aneka ini, ya kita mempunyai sikap-sikap berdasarkan nilai dasar aneka ini semuanya. Oh ya, berarti sudah menguasai ini tadi ya. Waduh ini. Ya, istilah aneka baru saya pelajari di CPNS ini. Ya ya, walaupun sudah melaksanakan ya. Kita ini hanya mendalami saja. Baik, terima kasih Mbak Damar. Kemudian Mbak Santi. Ya Pak, kalau menurut saya itu kita harus menjalankan tugas kita sesuai dengan perintah atasan kita. Kalau atasan saya kepala sekolah, jadi saya harus manut apa kata kepala sekolah saya, ditugaskan apa, nah itu saya jalani. Lalu saya sebagai wali kelas juga kadang menangani anak-anak yang bermasalah, jadi saya harus ikhlas menangani anak-anak yang bermasalah tersebut, kayak misal saya harus home visit ke rumahnya, nah itu saya lakukan. Itu karakter ya, profil sesuai dengan tugasnya. Ya, terima kasih Mbak Santi. Kemudian Bu Vera. Oke Pak, terima kasih Pak Aziz. Kalau saya sebelum dari profesi saya kan kebetulan saya harus bertanggung jawab dengan sumpah saya. Kami memang secara begitu lulus pun sudah disumpah dan saya harus menempati sumpah itu. Itu profesional yang memang saya harus jalani. Akan tetapi sekarang diamanahi lagi dengan PNS. Berarti ada tugas tambahan. Berarti saya memang segala sesuatu selain sumpah saya tadi, ya saya harus memperhatikan sisi tambahan dari PNS ini. Misalkan saya harus lebih patuh ke pemerintah ya Pak, ya maksudnya kami harus menjalankan program. Kemudian sekarang yang memang tadi seperti Bapak bilang, yang paling ditekankan adalah kita ini abdi negara. Jadi udah nggak boleh seperti swasta, bisa sesukanya sendiri gitu Pak. Tapi tidak berarti mau disetir dalam artian seperti itu Pak. Jadi di situ karakter yang saya ambil ya di situ Pak, karakter. Betul sekali. Ya, terima kasih ya Bu Vera. Memang kita lihat, kita bisa yang pernah kerja di swasta mungkin auranya berbeda ya. Aura berbeda itu di swasta itu kita itu justru sebenarnya dituntut untuk kerja keras ya sebenarnya. Bahkan mungkin kalau bisa dikatakan kerja di swasta mungkin lebih berat ya dibanding dengan di negeri ya. Faktanya begitu, tapi sebenarnya tuntutannya itu di negeri itu jauh lebih berat sebenarnya ya Bu ya. Kalau kita lihat sebagai abdi negara itu sebenarnya tidak main-main. Ya mungkin kalau di swasta itu kan kerja kerasnya ada tekanan dari pemilik, dari investor, itu
itu untuk mendatangkan profit sehingga kita dituntut untuk kerja keras ya. Termasuk guru-guru juga. Karena pembiayaan swasta itu kan dari pasien, dari guru ya, sehingga memang harus benar-benar melayani. Lah, itu ya. Tadi saya sampaikan juga dengan dokter juga punya sumpah, ya, janji dan sumpah dokter itu merupakan bagian dari nanti di pembelajaran etika publik. Ya. Baik, kita lanjut ke tadi Mbak Siti Nur Zuliana ya. Apa Mbak yang pendapat Mbak Siti tentang PNS yang profesional dan berkarakter? Ya, untuk pendapat saya, kalau PNS yang profesional itu adalah PNS yang bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, PNS itu kan ada berbagai macam. Ada guru, ada dokter, ada penyuluh, ada sesuai dengan bidangnya. Nah, tugasnya itu profesional itu ya bisa bekerja profesional, secara profesional melayani masyarakat. Begitu. Itu yang profesionalnya. Sedangkan berkarakter, nah sebagai seorang PNS atau ASN itu kita harus memiliki karakter dan apa ya, istilahnya kayak etika, iya, yang harus dipenuhi sebagai ASN, misalnya bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, ya, jadi bisa jadi panutan masyarakat misalnya begitu. Ya, banyak sekali tuntutan untuk menjadi intinya menjadi PNS yang berkarakter baik, ya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Siti Nur ya, tambahannya bahwa kita ini terima kasih Bapak ya, melayani ya karakter beretika. Ya. Baik, kemudian yang terakhir Mbak Farida dari instansi mana Mbak Farida? Itu pendapat saya Pak. Terima kasih Mbak Siti. Suaranya nggak keluar itu Mbak Farida. Mungkin kalau tanpa headset gimana coba? Biasanya sudah bisa Bapak. Wah, malah jelas sekali sekarang. Oke. Paling jelas ya. Silakan Mbak. Koneksinya putus sebentar tadi Bapak. Kenapa? Oke. Jadi menurut saya tuntutan tentang PNS yang profesional ya Bapak. Oke, jadi kita dituntut untuk bisa bekerja sesuai dengan tuntutan profesi kita. Misalnya saya sebagai seorang guru di sini mungkin jadi harus mempunyai kompetensi di bidang guru. Ya. Tugas-tugas harus bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Gitu. Kemudian kalau PNS yang berkarakter, menurut saya seorang PNS itu harus mempunyai karakter yang baik yang bisa dicontoh oleh masyarakat luas. Jadi di sini harus melayani masyarakat, terutama kalau saya di bidang pendidikan, kepada siswa dan wali murid dengan baik. Jadi kita sebagai pelayan mereka begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Farida. Terima kasih jawaban semuanya ya. Ya, tidak semua jawaban saling menguatkan. Ya benar dan saling menguatkan ya. Berkaitan profesi itu benar sekali berkaitan dengan tugas pokok, jabatan, fungsi kita sebagai PNS dengan mengedepankan kompetensi kita ya. Jadi menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan kompetensi yang sudah kita miliki. Bapak Ibu semuanya sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Ini kalau guru dan tenaga kesehatan itu memang biasanya sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Tetapi untuk teman-teman yang kadang-kadang teknis itu terkendala ya, ada beberapa yang belum sesuai dengan kompetensinya.
Nah, di sini berkaitan dengan tugas, ada tugas itu berkaitan dengan kinerja ya. Kinerja adalah sesuatu hal yang harus kita capai. Kalau guru itu kinerjanya adalah salah satunya meningkatkan pemahaman materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Artinya kalau siswa paham, kemudian sesuai dengan nilainya memenuhi KKM, tanpa ada katrolan, tidak ada nilai tambahan yang ya semuanya murni, itu berarti kinerjanya sudah sesuai. Berbeda kalau kita berorientasi pada kinerja, termasuk ibu dokter itu kinerjanya bisa melayani masyarakat dengan baik, meningkatkan termasuk penyuluh ya, meningkatkan kesehatan masyarakat, itu kinerjanya bagus. Berbeda kalau pernyataannya begini, profesional itu adalah melaksanakan tugas dan jabatannya ya kan. Maka kebanyakan PNS itu adalah bagaimana hanya melaksanakan saja. Betul enggak? Yang penting melaksanakan tugas. Kinerjanya itu tidak terkontrol. Artinya kinerja itu tidak menjadi prioritas. Yang terpenting adalah melaksanakan pekerjaan, tugas dan fungsinya. Nah, di sini mari kita bersama-sama seluruh elemen PNS ini, bagaimana ketika kita melaksanakan tugas jabatan dan fungsinya sesuai dengan kompetensinya ini, mengedepankan kinerja, hasil yang diperoleh semaksimal mungkin ya. Tadi ada yang melakukan home visit, itu kan dalam rangka meningkatkan kinerja ya. Nah, nanti di aktualisasi dan habituasi, teman-teman juga diminta bagaimana kita itu bekerja sesuai dengan kinerja. Jadi kita, kalau misalnya ya, selama ini pembelajaran teman-teman yang ada di sekolah masih menggunakan keterbatasan pembelajaran secara Zoom, belum bervariasi, nanti kita di dalam rancangan aktualisasi, teman-teman diminta untuk bagaimana kita lebih memvariasikan pembelajaran ini. Jadi kita dituntut untuk kreativitasnya. Saya sering bertanya gini kepada teman-teman ya, terutama ini kan guru-guru ya, Bu Guru, Pak Guru, kalau sudah punya putra masuk SD, kira-kira mau disekolahkan di SD negeri atau di SD swasta? Di mana Bapak Ibu Guru? Yang Pak. Ya, di negeri ya? Negeri. Di negeri. Alhamdulillah kalau masih percaya dengan negeri ya, alhamdulillah. Bu Dokter, kalau sekolah nanti putranya dimasukkan sekolah negeri atau swasta, ya walaupun dengan pertimbangan materi pembelajaran, ya, materi muatan ya, karena di swasta itu kan banyak pelajaran agamanya ya, banyak pelajaran. Pertimbangan utamanya sebenarnya itu, walaupun swasta itu membayar mahal, bahkan di negeri tidak bayar pun orang menghindar ya, terutama orang-orang ekonomi yang sudah mampu. Kita lihat buktinya sekolah SD banyak yang berkurang muridnya. Apakah mutu sekolah SD negeri itu kurang bagus? Pendapat itu saya tidak setuju. Buktinya dari 10 peserta di sini, dulu yang SD negeri atau saya balik, yang SD swasta berapa orang? Saya yakin semuanya negeri atau bahkan sebagian besar negeri ya. Artinya ya entah itu madrasah negeri atau SD negeri, artinya sebenarnya kualitas dari SD negeri kita itu tidak mengecewakan, atau artinya bisa menghasilkan sumber daya yang pada hari ini itu kita berada di sini. Itu sudah. Tapi ya karena perkembangan muatan yang ada di SD swasta lebih mengedepankan agama, akhlak dan seterusnya. Tetapi justru di sinilah bagaimana kita di sekolah negeri itu mengejar atau memasukkan nilai-nilai muatan lokal yang ada di swasta dan di negeri belum ada.
Nah, dulu ada teman-teman yang begini, walaupun sekolah SD negeri, aktualisasinya adalah penanaman nilai-nilai agama. Misalnya mengawali pembelajaran dengan dengan berdoa, hafalan surat-surat pendek, itu dilakukan oleh ibu-ibu, bapak ibu guru yang ada di SD negeri. Itu memang dalam upaya itu. Maka ini marilah kita bersama-sama mengembalikan kejayaan SD negeri. Kalau dulu negeri itu jadi idola, bahkan dulu ada SD negeri favorit ya, yang selalu jadi prioritas. Bahkan ada yang kalau daftar jam 4 pagi sudah ngantri gitu di SD negeri. Tapi sekarang orang malah ngantrinya di SD swasta. Baik, itu beberapa hal yang perlu kami tekankan ya. Mengenai berkarakter, benar sekali, karakter itu berkaitan dengan etika. Ya. Mari kita, bagaimana kita bisa lihat sebelum jadi PNS, mungkin masing-masing di benak gimana citra PNS sebelum jadi CPNS itu ya. PNS itu enak ya, pekerjaannya bisa disambi, kalau siang bisa makan siang di luar, kalau pagi bisa ngantar anak-anak dulu ya gitu. Nah, inilah tugas kita bersama-sama, bagaimana meningkatkan karakter ini sehingga citra dari PNS itu benar-benar bisa dihargai oleh masyarakat. Sekarang sudah banyak ya pelayanan-pelayanan publik yang kita menggunakan teknologi informasi yang ini bisa meningkatkan citra pelayanan publik kita. Ya, nanti di agenda 3 dipelajari tentang pelayanan publik. Ya benar sekali bahwa karakter itu adalah karakter baik berkaitan dengan etika, sehingga kita bisa menjadi contoh bagi murid, bagi masyarakat. Dan sebenarnya karakter ini juga sudah ada sejak dulu. Para PNS yang senior sudah punya karakter juga ya, tapi ini lebih kita tingkatkan. Kenapa bisa jadi karakter? Sekarang kita lihat dulu ya, atau di lingkungan kita yang jadi RT itu panutan itu siapa? Rata-rata PNS ya. Nah, itu kan berarti memang benar PNS itu jadi panutan masyarakat. Baik, ini secara detail perilaku karakter dari PNS itu kita bisa lihat di nilai-nilai dasar PNS ya, yang akan diaktualisasi oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, apa nilai-nilai dasar PNS? Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ada kepemimpinan, gitu. Seorang PNS harus punya jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan tidak harus berarti jadi pemimpin, tetapi kepemimpinan di sini adalah kemampuan seorang PNS mempengaruhi orang lain supaya mau melaksanakan apa yang akan dicapai tujuannya. Ya. Kalau guru kan tujuannya meningkatkan kemampuan siswa secara akademik dan secara perilaku. Nah, kalau guru mampu mempengaruhi siswa mau belajar, siswa mau, ya ini berarti mempunyai jiwa kepemimpinan. Kalau penyuluh mampu mempengaruhi perilaku masyarakat sekarang supaya menggunakan masker, jaga jarak. Kalau mampu mempengaruhi berarti ya ini yang dimaksud dengan jiwa kepemimpinan. Kalau misalnya Bu Dokter bisa mempengaruhi pasien supaya pola hidup sehat, minum obat tepat waktu, nah itu berarti disinilah butuh jiwa kepemimpinan. Jadi kepemimpinan berkaitan dengan bagaimana kemampuan mempengaruhi orang lain supaya mencapai tujuan. Kemudian transparansi, ya transparansi saya yakin sudah dipahami ya. Misalnya guru ketika ya kita lebih transparan ketika memberi penilaian secara objektif, bahkan kita lebih terbuka, transparan aspek-aspek penilaian. Kemudian yang ketiga integritas. Integritas itu berkaitan dengan kesesuaian antara niat atau yang ada di dalam hati, di benak,
kemudian tindakan yang dilaksanakan dengan tindakan, kemudian yang berikutnya juga sesuai dengan peraturan. Ya, kalau definisi dari integritasnya adalah kesesuaian antara perbuatan dengan yang diniatkan, atau kesesuaian antara ucapan yang diniatkan, yang diucapkan, yang dilakukan itu sesuai kalau integritas. Tapi di dalam birokrasi saya menambahkan harus sesuai dengan peraturan. Integritas itu diniatkan dalam hati, diucapkan dalam lafal, dilaksanakan dalam tugas sesuai dengan peraturan. Kemudian responsibilitas. Responsibilitas berkaitan dengan hampir sama dengan tanggung jawab. Tetapi di sini tanggung jawab itu tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, tetapi ada pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban itu gimana? Kalau kita melaksanakan pembelajaran, kita menyampaikan laporan berupa, kalau dulu disebut dengan rapor ya, laporan nilai itu kan pertanggungjawaban. Kemudian kalau kita sebagai pegawai melaksanakan tugasnya, kita mengisi SKP, nah itu mengisi SKP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban. Jadi segala sesuatu yang kita laksanakan, kemudian membuat laporan, itulah yang dimaksud dengan responsibilitas. Kemudian keadilan, ya kalau keadilan saya yakin sudah bisa sepakat adil ya. Kemudian kepercayaan. Seorang PNS harus mempunyai nilai dasar kepercayaan. Percaya pada siapa? Percaya pada teman kerja, percaya kepada atasan. Kenapa percaya kepada rekan kerja? Kadang-kadang kita meragukan kemampuan teman, melakukan kinerja orang lain. Nah, ini yang butuh kepercayaan. Karena di dalam satu tim itu, tim PNS, ya kepercayaan ini penting. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan ini berkaitan dengan ya seimbang ya. Misalnya kalau guru menyampaikan materi pembelajaran seimbang antara praktek dengan teori. Nah, seimbang. Seimbang antara kemampuan siswa laki-laki dengan kemampuan siswa perempuan dalam hal misalnya olahraga, kan seimbang. Kemudian kejelasan. Kalau menyampaikan sesuatu harus jelas, laporan harus jelas. Nah, terus kemudian yang ke-9 konsistensi. Konsisten selalu berbuat baik, nah, konsisten selalu sesuai dengan SOP. Setiap pembelajaran konsisten sesuai dengan SOP. Konsisten sebelum masuk semester membuat RPP, ya, ini kan konsisten. Baik, dari ini ada yang mau disampaikan, silahkan. Jadi ada 9 nilai dasar ya, 9 nilai dasar akuntabilitas. Dan ini nanti diharapkan bisa dipahami ketika menulis ini di rancangan aktualisasi. Ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau tidak kita lanjut ya. Ya. Di nasionalisme. Nasionalisme intinya begini. Ada 45 butir nilai-nilai Pancasila, tetapi mengerucut pada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi kalau lebih rinci ada 45 butir nilai-nilai Pancasila. Yang pertama tentu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Bapak Ibu guru saya yakin hafal ya. Kemudian yang kedua tentang kemanusiaan. Ketiga persatuan. Keempat tentang permusyawaratan. Dan kelima tentang keadilan ya. Ini saya yakin sudah sangat dipahami, apalagi guru. Ini lebih pintar ya, tentang nilai-nilai Pancasila. Kemudian ini nilai-nilai dasar Pancasila mengerucut pada 5 sila. Kemudian etika publik ya.
Etika publik ada 12 nilai. Pertama, kebersamaan, empati, kepedulian, kedewasaan, orientasi pada organisasi, respek, kebajikan, integritas, inovatif, keunggulan, keluasan, dan kearifan. Tadi Bu Dokter juga menyampaikan ada etika profesional ya. Dokter punya etika profesional dan guru juga punya etika profesional, penyuluh juga punya etika profesional. Nah, di etika publik di sini ada 12 nilai, tetapi tidak terkunci pada 12 nilai ini. Karena etika publik juga meliputi etika profesi, sehingga selain 12 nilai ini, masing-masing peserta juga punya etika profesi, sehingga ini lebih luas. Kemudian di komitmen mutu ada 6. Yang pertama adalah orientasi mutu, artinya kita bekerja harus berorientasi pada mutu atau kinerja. Kemudian efisien, ketiga efektif, keempat inovatif, kelima melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati atau layanan sepenuh hati. Yang keenam adalah perbaikan berkelanjutan. Ya, perbaikan berkelanjutan ini ya ketika kita bekerja, kinerjanya misalnya ada siswa yang tadi disampaikan Bu Guru, ada siswa yang butuh perhatian, maka perlu didatangi dengan home visit atau privat atau pembelajaran khusus. Nah, ini kan dalam rangka perbaikan berkelanjutannya, tidak berhenti pada di situ saja. Kemudian efisien, efektif. Ada sedikit perbedaan tentang efisien dan efektif. Orang dulu menyatakan ya, efisien itu adalah meminimalisasi biaya. Meminimalisasi biaya atau bahasa Jawa ngirit ya, atau hemat. Tapi konsep sekarang efisien tidak lagi hemat, tidak lagi ngirit, tidak lagi minimalisasi biaya, justru adalah bagaimana menggunakan sumber daya yang ada, ya, bagaimana menggunakan sumber daya yang ada supaya pencapaian tujuan itu efektif. Ya, misalnya, tadi ya kita beri contoh ya, Bapak Ibu kalau punya anak disekolahkan di SD swasta itu tujuannya apa? Membentuk putra-putrinya punya pemahaman punya kemampuan akademik yang mumpuni dan didasari dengan ilmu agama yang baik, kan gitu ya. Kan tujuannya itu. Sementara kalau di negeri mungkin pelajaran agamanya hanya di mata pelajaran tertentu, tidak banyak. Ya, karena tujuannya itu maka pilihannya adalah efisien ngirit, tadi ngirit hemat, atau keluar biaya tapi tercapai. Nah, sekarang orang milih sekolah swasta bayar tidak apa-apa, tapi tujuan dari putra-putrinya yang tadi punya kemampuan akademik didasari dengan agama kan berani bayar mahal ya. Maka di sini konsep efisien itu sekarang sudah tidak lagi bicara ngirit, tapi bagaimana kita memberi pelayanan itu efektif dengan menggunakan sumber daya yang optimal. Contoh lagi kalau dokter mungkin kita ngirit ya, tidak beli alat-alat yang murah, tapi hasilnya tidak bisa 100% valid, gitu ya dokter ya. Kan ada merek-merek kan gitu. Tapi kita kalau PNS ngirit, pilih yang murah, tapi hasilnya tidak begitu valid kan juga menjadi ini kurang efektif. Sama aja dengan Bapak Ibu guru ya. Kalau pembelajaran kita misalnya dengan pandemi ini kalau kita ngirit ya tidak pakai kuota ya. Tapi bagaimana sekarang itu kita berani beli kuota bahkan dengan kantongnya sendiri ya Bapak Ibu, rela berkorban membeli kuota untuk mencerdaskan ya kan gitu. Ya itulah konsep yang agak berbeda sekarang, bahwa efisien itu bukan lagi hemat ya, tetapi bagaimana
memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, baik uang, alat, dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Ya, kalau efektif adalah berkaitan dengan keberhasilan mencapai tujuan. Yaitu berkaitan dengan komitmen mutu ya. Kemudian berikutnya, nilai dasar anti korupsi. Anti korupsi ada 9 nilai. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Jujur, semua orang sudah tahu jujur itu ya melakukan apa adanya. Kemudian peduli terhadap kondisi orang korupsi itu karena nggak peduli ya, nggak peduli itu merugikan negara, tidak peduli terhadap pencapaian tujuan organisasi, tidak peduli kualitas suatu kegiatan. Misalnya kan ada proyek membangun jalan, kan nggak peduli kalau dikorupsi itu, karena ada sesuatu yang dikurangi itu. Kemudian mandiri itu lebih ke ya, kalau anti korupsi itu dikaitkan dengan penggunaan sumber daya milik pemerintah ya. Misalnya tadi kita melaksanakan pembelajaran dengan membeli kuota sendiri kan mandiri ya. Tidak mengandalkan milik pemerintah. Kemudian disiplin jelas, tanggung jawab sudah jelas, kerja keras. Kenapa kerja keras merupakan bagian dari anti korupsi? Karena ya kalau kita lihat perilaku misalnya PNS yang kurang kerja keras kan itu merugikan negara ya. Sudah digaji, sudah menghabiskan waktu, hasilnya kurang maksimal, maka ini perlu ada kerja keras. Kemudian sederhana juga penting karena ini kan karakter ya. Kita jangan sampai seorang PNS dengan gaji yang sudah transparan ya, sudah nampak masyarakat juga nilai gajinya berapa, tapi penampilannya melebihi dari apa yang semestinya seorang PNS ya. Misalnya guru ada yang guru tampil tasnya mahal, ya, menggunakan kendaraan yang ke sekolah mahal, punya gelang banyak dipakai semua, ngajar punya cincin 10 dipakai di semua jari, ya ini kan namanya tidak sederhana ya. Maka kita membawa kesederhanaan ini supaya masyarakat tidak menaruh hal yang buruk terhadap penampilan kita. Kemudian berani di sini berani menolak gratifikasi, berani mengingatkan, berani mendidik peserta siswa, peserta didik untuk tidak melakukan korupsi, berani bertanggung jawab terhadap apa yang digunakan penggunaan dananya dan seterusnya. Jadi berani di sini berkaitan dengan ya berani tidak korupsi ya. Terus kemudian yang ke-9 adil. Ya. Itu nilai-nilai yang perlu perlu kita resapi bersama tentang berkaitan dengan status kita sebagai PNS. Baik, berkaitan dengan penyusunan rancangan aktualisasi, nanti kita akan menggali tentang nilai-nilai itu. Kan masing-masing ada nilai. Nanti masing-masing peserta saya mohon untuk memberikan contoh, bagaimana kita konsisten, bagaimana kita tanggung jawab, bagaimana kita integritas, ya, bagaimana kita punya komitmen mutu dan seterusnya. Lah nanti mohon masing-masing memberi contoh dengan menarasikan. Misalnya begini, contoh menarasikannya. Di sini ada anti korupsi ya. Misalnya kita menggunakan berani ya.
saya berani menolak gratifikasi yang diberikan oleh wali murid ketika penerimaan rapor, ya. Itu contoh. Kemudian contoh lagi mandiri, ya. Saya menggunakan kuota sendiri dalam kurung mandiri dalam melaksanakan Zoom, ya. Atau tanggung jawab ya. Misalnya kita menggunakan fasilitas dari pemerintah, misalnya menggunakan laptopnya pemerintah, menggunakan wifi-nya pemerintah, bertanggung jawab misalnya. Saya bertanggung jawab terhadap laptop yang dimiliki oleh sekolah dalam pembelajaran. Tanggung jawab itu bagaimana? Ketika selesai ya dikemas, dikembalikan ke tempat yang semula, kemudian diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, laptop itu kan ada penanggung jawabnya. Jangan sampai kita yang misalnya menggunakan laptop sudah selesai, tidak diringkes, itu kan tidak bertanggung jawab. Sudah diringkes, kemudian diletakkan di tempatnya tanpa memberitahu kepada petugas pengelola. Ini kan juga menjadi masalah kalau laptopnya hilang. Kalau belum sepengetahuan yang bertanggung jawab kan bisa jadi malah yang tertuduh, ya, karena yang terakhir menggunakan. Kalau sudah diserahkan itu kan sudah beres, ya. Itu artinya tanggung jawab. Kemudian kita dari akuntabilitas, ya. Saya menggunakan jiwa kepemimpinan pada saat menyampaikan materi matematika. Saya transparan dalam menilai hasil pekerjaan siswa. Transparan itu yang bagaimana? Misalnya pekerjaan siswa dinilai kemudian diserahkan beserta hasil pekerjaannya beserta nilainya, kan namanya transparan. Kalau adil misalnya, saya memperlakukan secara adil dalam pembelajaran baik kepada siswa yang mampu maupun kurang mampu, adil. Saya konsisten menyusun RPP di awal semester selalu, ya. Saya konsisten sebelum pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus kemudian misalnya nilai-nilai nasionalisme. Saya melaksanakan tugas guru merupakan bentuk kemanusiaan saya, yaitu meningkatkan harkat pendidikan, ya, tingkat pendidikan siswa. Saya melayani pasien untuk meningkatkan harkat kesehatan masyarakat. Ini kan termasuk kemanusiaan. Musyawarah misalnya. Saya melaksanakan tugas mendengarkan pendapat atau menerima masukan dari orang lain. Kan sila keempat. Kemudian etika publik, ya. Narasinya misalnya saya bersama-sama tim melaksanakan atau membuat media pembelajaran bersama-sama. Saya melaksanakan pembelajaran ini merupakan bentuk kebajikan saya. Kebajikan itu berbuat baik, ya, kepada murid. Saya melaksanakan pemeriksaan kepada pasien merupakan bentuk kebajikan berbuat baik kepada pasien. Ya, saya bekerja berorientasi pada mutu. Saya bekerja secara efektif, ya. Gitu. Jadi mohon nanti masing-masing memberi contoh narasi seperti itu, karena di rancangan aktualisasi itu salah satu kolomnya adalah menarasikan apa yang ada di nilai-nilai itu. Jadi kita belajar dulu, belajar menulis, ya. Nanti ketika menulis RA sudah tidak kagok lagi, ya, atau gagap, atau sudah lancar lah intinya. Kita bagi masing-masing. Oh ya, untuk nomor urut kelompok sudah ada. Kelompok 2 ini nomor urut 1 siapa itu? Sudah ada atau belum? Sudah. Sudah, ya.
Nomor 1 siapa? Berdasarkan apa, Mbak Anjar? Ya, saya Pak. Oke, misalnya nomor 2. Nggih. Nomor 2 saya, Pak. Oh ya, sudah hafal ya. Nah, nanti silakan masing-masing nomor urutnya sesuai dengan contoh nomor urutnya. Misalnya kita mulai dari akuntabilitas ya. Nomor urut 1 memberi contoh nomor 1. Nomor urut 2 memberi contoh sikap transparansi. Nomor urut 9 memberi contoh sikap konsistensi. Nah, nomor urut 10 kembali ke kepemimpinan. Ya, silakan ya. Nanti ditulis dulu. Ini nanti masing-masing aneka memberi contoh. Baik, kemudian untuk nasionalisme, nomor urut 1 sila pertama, contoh sikap sila pertama, kedua sila kedua, 3 sila ketiga, 4 sila keempat, 5 sila kelima. Kemudian nomor urut 6 kembali ke sila pertama, nomor urut 7 sila kedua, urut 8 sila ketiga, urut 9 sila keempat, urut 10 sila ke-5. Kemudian etika publik, karena ini ada 12, ini akan saya kurangi ya. Untuk nomor 1, urut 1 kebersamaan, nomor urut 2 empati, nomor urut ketiga kepedulian, urut keempat kedewasaan, urut kelima orientasi organisasi, urut 6 respek, nomor urut 7 kebajikan, urut 8 integritas, tadi di akuntabilitas ada, sehingga nomor urut 8 inovatif. Bukan. Inovatif nanti di komitmen mutu ya. Nomor urut 8 keunggulan, nomor urut 9 keluasan, nomor urut 10 kearifan. Kemudian untuk komitmen mutu, nomor urut 1 memberi contoh orientasi mutu, urut 2 efisien, urut 3 efektif, urut 4 inovatif, urut 5 pelayanan sepenuh hati, urut 6 perbaikan berkelanjutan, nomor urut 7 kembali ke orientasi mutu, 8 efisien, 9 efektif, 10 inovatif. Untuk nomor urut 1 anti korupsi jujur, nah ini sesuai dengan nomor urutannya. Untuk yang nomor urut 10 kembali ke jujur. Baik itu ya. Jadi masing-masing peserta itu memberi 5 contoh sikap perilaku, tadi diawali dengan kata saya ya. Dan saya berkaitan dengan pekerjaan, dengan tugas pokok fungsi ya. Tadi kan profesional itu berkaitan dengan tugas pokok fungsi. Mohon maaf, Pak, boleh diulangi yang bagian nasionalisme, Pak? Nasionalisme nomor urut berapa, Pak? 2. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, maksudnya. Nah, nomor 7 ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ngalir saja ya, tidak perlu sesuai dengan yang sudah dilaksanakan sehari-hari saja. Saya yakin begini, teman-teman itu dari seluruh nilai itu saya yakin sudah melaksanakan. Cuman terkendala terbesar dalam penulisan rancangan aktualisasi itu adalah ya ini nulisnya menarasikan sikap-sikap nilai dasar itu. Itu jadi kendala terbesar, sehingga ini kita berlatih supaya nanti pada saat nulis rancangan itu sudah lancar. Kita mulai ya. Jadi diawali dengan kata saya. Terus di dalam narasi kalimat itu harus menyebut
nilainya. Tadi ya, walaupun tidak penuh apa ya katanya ya. Misalnya tadi kan ada kepemimpinan ya. Jadi boleh diambil pemimpin gitu. Atau mungkin di komitmen mutu kan ada orientasi mutu. Ya, diambil mutu. Tadi ada layanan sepenuh hati, diambil sepenuh hatinya. Atau misalnya keluasan diambil luas. Jadi tidak harus sama persis dengan nilai tadi, tapi bisa diambil kata dasarnya. Dan itu harus muncul di dalam narasinya. Ya, kita mulai ya. Ini bukan masalah benar atau salah, tapi berlatih ya. Ya, kita mulai dari Mbak Anjar. Pak, saya. Mohon maaf, Pak. Ini Mbak Siti. Iya, mohon maaf saya mau izin ke toilet sebentar. Oh, silakan. Iya, terima kasih. Iya. Silakan Mbak Anjar. Langsung aja 5 ya. Langsung saja mengenai tadi saya mencatat poinnya kepemimpinan sila gitu ya Pak. Iya. Untuk yang kepemimpinan, untuk sebagai tenaga kesehatan, saya mampu melaksanakan penyuluhan ataupun KIE di kala segala hal kegiatan sesuai protokol kesehatan. Untuk yang penerapan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di saat saya mengikuti apel pagi, kami dan bersama teman-teman selalu menerapkan doa sebelum masuk bekerja. Ya. Untuk yang kebersamaan dalam kegiatan pandemi COVID-19 ini, di saat kasus COVID ada ya setiap hari kami selalu melaksanakan kegiatan tracking atau pelacakan kasus bersama sektoral, bersama seperti Jogotongo, bersama pemerintah desa, seperti tokoh masyarakat RT maupun Bapak RW. Ya. Untuk orientasi mutu ini kebetulan di saat kerja ini tahun ini tempat kerja saya melaksanakan persiapan akreditasi Pak. Jadi selalu setiap hari kami diprogramkan di tempat puskesmas, setidaknya di akhir jam kerja kami melaksanakan pekerjaan akreditasi sesuai pelaksanaan setiap bulannya. Untuk yang penerapan sikap jujur, apabila kami tidak masuk bekerja harus sesuai apa yang kita laksanakan, jujur kita absen tidak melaksanakan pekerjaan karena apa, harus terbukti absennya di laporan apel di grup WA ataupun surat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya Mbak Anjar. Hanya ini narasinya nanti di dalam penulisan RA itu kurang lebih. Saya Pak, mohon maaf Pak. Gimana? Ternyata saya kurang menerapkan saya gitu. Oh bukan, kalimatnya aja lebih disederhanakan ya. Oh iya Pak. Misalnya tadi misalnya begini, saya menerapkan jiwa kepemimpinan untuk meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Oh iya, gitu. Spontan Pak. Boten nopo-nopo ini namanya juga. Yang penting adalah tahu maksudnya gitu ya. Terima kasih Pak masukannya. Kemudian Mbak Siti Mufizatul. Akuntabilitas tentang kejelasan. Saya dalam menjelaskan pelajaran dan memberi tugas kepada siswa dengan detail. Untuk unsur kejelasan. Ya. Untuk selanjutnya nasionalisme. Saya sila ketiga Persatuan Indonesia. Saya mengajarkan lagu nasional untuk memupuk rasa cinta tanah air. Selanjutnya etika publik, saya dapat keunggulan. Saya memuji siswa sesuai
kompetensinya. Ya. Kata unggulnya di mana, Pak? Kata unggul. Oh ya, saya ya. Muncul ya kata unggul. Oh, harus muncul ya, Pak ya? Harus, ya, kata Oh, iya, itu iya. harus muncul. Saya menguji keunggulan siswa sesuai dengan prestasinya. Nah, gitu. Untuk yang selanjutnya, efisiensi. Oke. Saya menggunakan penggaris batu dan plastik untuk mengajarkan berat benda agar pelajaran saya efisien. Ya, betul. Oke. Selanjutnya untuk anti korupsi, berani. Oke. Saya berani mengingatkan wali murid yang tidak memakai masker ketika berkunjung ke sekolah. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu Siti. Jadi tadi ya unggul gitu tetap muncul ya. Dasarnya tetap muncul. Jadi saya memberikan pelajaran kepada siswa untuk membentuk siswa yang dapat diunggulkan. Oh, nggih. Nah, dapat dibanding dengan sekolah lain atau. Oh iya, nggih Pak, matur suwun. Kami. Kemudian Mas Bayu ya, Mas Bayu. Ini cowok sendiri ya? Iya, Pak. Oh, dengan saya. Untuk yang pertama itu nilai akuntabilitas saya, nilai keadilan. Oke. Saya memperlakukan semua siswa secara adil tanpa memandang latar belakang siswa. Sip, ya, terus. Yang untuk nilai yang kedua yaitu nasionalisme, yaitu keadilan sosial. Saya memperlakukan siswa secara adil sesuai dengan hak-hak siswa itu. Misalnya siswanya kurang cepat dalam belajar, saya akan memberikan hak dia yaitu tambahan belajar yang dia butuhkan. Ya. Untuk yang nilai yang ketiga, etika publik yaitu orientasi organisasi. Saya akan berperan aktif dalam organisasi keguruan yang ada di instansi saya. Untuk nilai yang keempat, komitmen mutu yaitu layanan sepenuh hati. Saya akan melayani sepenuh hati murid-murid saya dengan tidak menampilkan hal-hal pribadi saya atau mempermasalahkan hal pribadi saya pada saat saya mengajar. Untuk nilai yang terakhir yaitu anti korupsi, saya nilainya tanggung jawab. Itu saya akan bertanggung jawab penuh terhadap belum dapat. Apa yang ketika pembelajaran itu apa Mas yang digunakan itu? Yang digunakan ruang kelas, Pak. Saya akan menjaga dengan tanggung jawab ruang kelas saya, misalnya kebersihan, kerapian. Ya, apa yang bertanggung jawab misalnya AC, listrik, kipas angin kan dimatikan ya ketika selesai, itu kan bentuk tanggung jawab ya. Sebab apa kalau nggak bertanggung jawab, kalau kipas atau semua listrik masih nyala kan menambah beban negara ya untuk pembayaran. Sehingga ini kan termasuk kalau dengan bertanggung jawab terhadap kondisi kelas itu bisa menghemat keuangan negara gitu, keuangan sekolah lah itu kan itu. Baik, kemudian terima kasih Mas Bayu. Mbak Siti Nurzuliana sudah ada. Silakan, Mbak. Speakernya Mbak belum dinyalakan, Mbak. Speakernya Mbak. Nah. Ya, mohon maaf Pak, lupa tadi. Ya, untuk saya yang akuntabilitas itu adalah konsisten. Bagaimana kita konsisten? Ya, secara terus
Ya, sekolah mempunyai program. Ya, program itu harus dijalankan secara konsisten, ya, secara terus-menerus berkelanjutan begitu. Jadi supaya apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Gitu. Kemudian untuk etika publik itu nilai sila yang keempat yaitu musyawarah. Nah, dalam bermusyawarah itu kita harus memperhatikan misalnya kita harus menghormati pendapat orang lain. Ya. Jadi kita harus mempertimbangkan misalnya dalam rapat ada yang punya usulan-usulan. Nah, kita juga harus mempertimbangkan, tidak langsung pendapat sendiri itu yang terbaik begitu. Jangan seperti itu. Itu contohnya. Kemudian untuk etika publik itu adalah keluasan. Nah, ini saya belum paham Pak ini jujur saja. Untuk keluasan itu maksudnya keluasan itu kita luas untuk bekerja, misalnya luas bisa ke sana, bisa ke sini atau bagaimana, ini saya belum tahu, Pak. Ya, untuk keluasan mungkin nanti Bapak bisa memberikan sedikit gambaran, ngoten. Ya, untuk selanjutnya untuk mutu itu efektif. Ya, efektif ini erat kaitannya dengan efisien. Ya, efisien dan efektif. Nah, efektif itu bagaimana dengan misalnya dengan efisien kita bisa mencapai tujuan itu secara efektif, secara tepat sasaran mungkin seperti itu. Ya, untuk nilai anti korupsinya adil, ya ini misalnya kalau guru itu adil dalam memberikan nilai sesuai dengan siswanya, hasil kerja siswanya. Tidak membeda-bedakan, ini anak pejabat, ini anak seorang petani, misalnya seperti itu. Jadi harus adil. Ngoten Bapak, ngapunten. Terima kasih Pak. Ya, berkaitan dengan luas ya. Luas itu ya berkaitan dengan penyelesaian tugas ya. Kalau misalnya guru itu kan ada RPP di awal gitu ya. Kalau kita berpedoman RPP terus kan nggak tahu situasi kondisi saat ini kan, kalau nggak luas kan nggak bisa ya. Jadi guru saya bersikap luas terhadap kondisi melaksanakan pekerjaan, melihat situasi dan kondisi. Itu ya dimaksud dengan luas ya, luas ya. Jadi saya bersikap luas dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi yang berlangsung pada saat pembelajaran. Itu ya Bu. Terus terima kasih Bu Siti Nurzuliana. Kemudian Mbak Farida. Silakan Pak. Oke, Bapak. Yang pertama, akuntabilitas. Saya mendapatkan yang integritas. Saya berintegritas melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat. Ya. Kemudian nasionalisme, sila yang ketiga. Saya bersedia bekerja dalam tim atau bekerja sama dengan rekan kerja. Yang ketiga, etika publik, kepedulian. Saya peduli dengan murid yang lemah belajarnya atau tertinggal dalam belajar. Ya. Yang keempat, komitmen mutu, efektif. Saya menggunakan media pembelajaran secara efektif. Ya. Yang kelima, anti korupsi. Maaf, saya bagiannya nomor 3 apa ya Bapak ya? Anti korupsi. Kalau anti korupsi itu ada singkatannya JUPE, jujur peduli, mandiri, disiplin. Oh ya, mandiri. JUPE, Saya mandiri. Nah. Oh iya. Berarti nomor 3, mandiri. Saya mandiri dalam membuat RPP. Jadi kalau yang suka iseng itu ya itu anti korupsi itu disingkat ya. JUPE, jujur peduli, mandiri, mandi disiplin, tak kena bedil, tak tanggung jawab, keadilan, B berani, D adil ya. JUPE mandi tak kena bedil. Itu dia.
jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, sederhana, hanya kerja keras ya, kerja keras, sederhana, berani, adil. Kemudian lanjut ke Mbak Vera. Terima kasih Bapak. Saya nomor urut 10 Pak. Jadi dari aspek nasionalisme, saya memberikan pelayanan medis yang adil kepada semua pasien saya tanpa memandang status, suku, ras, maupun dia pejabat atau tidak. Ya. Kemudian dari akuntabilitas kepemimpinan, Pak. Saya berusaha memimpin pasien dan keluarga mengarahkan untuk menaati peraturan rumah sakit seperti saat ini disiplin prokes atau peraturan di ruang isolasi. Kemudian yang ketiga etika publik, kearifan. Saya berusaha arif ketika mendengar komplain pasien misalkan dari fasilitas kesehatan sebelumnya, tidak membeda-bedakan atau tidak membandingkan atau menjatuhkan. Kemudian komitmen mutu inovatif. Saya berusaha berinovasi, menyampaikan pendapat saya terkait perbaikan sistem di rumah sakit. Misalkan saat ini kami e-resep dalam kondisi yang hektik, kami susah untuk meresepkan satu persatu dalam jumlah banyak. Saya berusaha mengeluarkan pendapat untuk dibuatkan paket supaya lebih mempercepat pelayanan. Kemudian aspek kelima anti korupsi, jujur. Saya berusaha jujur menyampaikan kepada pasien saya tentang kondisi atau diagnosis sebenarnya. Kalau memang bukan ke pasiennya langsung karena kondisi, misalkan tidak sadar atau karena sedang terguncang, biasanya saya tetap sampaikan kepada keluarga pasien. Baik, ya sudah bagus ya Bu Dokter sekali. Kemudian terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya Terima Mbak kasih Santi. Bapak. Mbak Santi. Saya Santi nomor urut 7. Yang pertama itu terkait akuntabilitas. Tadi saya dapat keseimbangan. Dalam menjalankan profesi seorang guru, di sini saya memiliki keseimbangan hak dan kewajiban. Kewajiban saya yaitu menjalankan profesi saya, mengajar dengan baik, berkualitas, dan hak saya adalah dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti WiFi atau LCD, ya seperti itu. Lalu untuk nasionalisme, saya tadi dapat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya sebagai manusia yang memiliki rasa kemanusiaan, ketika ada rekan kerja yang mengalami kesulitan, seperti misal biasanya kalau guru itu, kadang kalau guru lama itu kesulitan terkait IT, saya bisa membantu terkait hal itu. Lalu untuk yang kedua itu etika publik. Etika publik itu saya dapat yang kebajikan. Dalam menjalankan profesi saya sebagai guru, saya mengajarkan kebajikan atau kebaikan ke murid saya. Misalnya dengan menanamkan pendidikan karakter, seperti itu. Bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik. Lalu untuk anti korupsi, yang poin yang sederhana, menjadi seorang guru itu hendaknya berperilaku dan bersikap dengan sederhana, dan tentunya harus memperhatikan etika kesopanan juga dalam bersikap dan berperilaku. Lalu untuk yang sampun deh,
Ampun, mau tambah lagi no pripun. Sampun. Oke, terima kasih Mbak Santi. Kemudian Mbak Damar. Terima kasih Pak. Oke. Untuk akuntabilitas, saya mendapatkan transparansi atau keterbukaan, yaitu pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran secara transparan, yaitu dengan menyampaikan kompetensi dasar apa yang akan dicapai oleh peserta didik, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh peserta didik, kemudian pada saat penilaian saya terbuka menyerahkan lembar jawaban beserta koreksian salahnya dan jawaban yang benar, dan pada akhir semester maka peserta didik akan melihat terbuka terhadap penilaian melalui raport yang dimiliki. Seperti itu. Untuk etika nasionalisme, saya mendapatkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik dengan saling tolong-menolong dan tepuk seliro kepada teman-temannya yang mengalami kesulitan, sehingga peserta didik dapat membantunya melalui tutor sebaya. Apabila sakit, ya dijenguk, seperti itu. Kemudian untuk etika publik, saya mendapatkan nilai empati. Saya berempati kepada siswa saya yang apabila sakit meminta izin kepada saya, maka saya akan mengizinkan tanpa memberikan kesulitan. Jadi saya akan mengizinkan untuk tidak mengikuti pembelajaran sampai dia sembuh, seperti itu. Kemudian pada komitmen mutu saya mendapatkan nilai efisiensi, yaitu saya menggunakan fasilitas sekolah dengan efisien. Seperti ketika saya mendapat kuota belajar Kemendikbud, maka saya menggunakan sebagaimana mestinya dimanfaatkan untuk tugas saya sebagai guru. Kemudian anti korupsi saya mendapatkan nilai peduli, yaitu saya peduli kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Maka saya memberikan bimbingan khusus kepada peserta didik meski menambah jam mengajar atau memaksimalkan tugas guru di sekolah sampai jam selesai. Seperti itu. Ngaten niku Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Damar. Kemudian Mbak Rini. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Saya nomor absen 6 ya Pak. Untuk yang akuntabilitas, itu saya mendapatkan kepercayaan. Saya menjaga kepercayaan kepala sekolah, tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya. Untuk kemarin, untuk saya diberi kepercayaan untuk melatih lomba dalam lomba FLS 2N. Saya menjalankan kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk nasionalisme, saya mendapatkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai seorang guru, saya mengajarkan kepada siswa saya untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, yang menjalankan semua perintah agama, menjauhi segala larangan agama dalam pembelajaran setiap hari. Terkendala sinyal ini ya Mbak Rini. Mendengar enggak suara dari Mbak Rini? Yang lain? Enggak ya? Berarti ada kendala sinyal ini. Baik, lanjut saja ke Mbak Fitri. Nanti terima kasih Pak. Mbak Rini. Oh Mbak. Oke, sudah malah. Silakan Mbak. Di sini saya nomor urut 4.
yang akuntabilitas saya dapat responsibility. Di sini saya sebelum memulai pembelajaran, saya akan membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu, meliputi RPP, silabus, materi, dan media pembelajaran. Nilai-nilai dasar nasional saya dapat sila keempat. Saya akan memberikan contoh musyawarah atau diskusi kepada siswa. Kemudian etika publik, saya dapat kedewasaan. Saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya dengan sepenuh hati. Kemudian komitmen mutu, saya dapat inovatif. Di sini saya akan merancang media pembelajaran yang belum ada di sekolah. Kemudian yang anti korupsi, saya dapat disiplin. Saya akan datang dan pulang sekolah itu tepat waktu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang telah menarasikan ya. Kenapa ini kita menarasikan? Karena biasanya di rancangan itu nilai dasar yang ditulis itu ya itu saja ya, tidak bervariatif. Kalau akuntabilitas ya diambil tanggung jawab terus ya, jelas. Kemudian yang di etika publik biasanya yang diambil sopan terus sopan santun. Nah ini kita lebih bervariasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penugasan ya. Penugasan ini juga sangat erat kaitannya dengan penyusunan rancangan aktualisasi. Di agenda 2 ini merupakan penulisan yang sangat krusial karena intinya ada di agenda 2 untuk penulisan rancangan aktualisasi, ya yang lain juga penting seperti kegiatan dan seterusnya. Tadi kami sudah menyampaikan ya bahwa penugasan agenda 2 ini melanjutkan penugasan di agenda 1. Ini langsung saja saya akan berbagi screen ya. Ya. Nanti teman-teman baik untuk penugasan kelompok maupun penugasan individu ini menyelesaikan metrik seperti ini. Penugasan agenda 2. Metrik diawali dengan nama peserta, jabatannya apa, guru, ahli pertama, unit kerjanya, di mana identifikasi isunya. Kalau identifikasi isu diambilkan dari analisis USG ya. Jadi tidak 5-5-nya yang ditampilkan, tetapi khusus yang hasil yang di USG. Jadi hanya 3 saja yang ditulis di sini, kemudian menyampaikan core isunya. Hasil dari USG itu kan ketemu core isunya adalah apa. Kemudian setelah menyampaikan core isu, menyampaikan penyebab isu. Penyebab isu ini diambil dari Fishbone. Fishbone kemarin sudah mengerjakan ya. Nah, di sini misalnya, ini ada contoh isu yang diangkat adalah atau core isunya belum optimalnya kualitas pelatihan dasar CPNS. Misalnya. Penyebabnya apa? Misalnya, mungkin ini saya perlu mengulas ya. Di Fishbone itu kita mengidentifikasi seluruh penyebab munculnya isu. Jadi kalau kita misalkan ya, belum optimalnya kualitas pelatihan dasar CPNS itu apa penyebabnya? Kan banyak sekali, mungkin ada puluhan lah. Mungkin juga karena penyelenggaranya, dari widyaswaranya, dari pesertanya, dari sarana prasarananya, dari sinyalnya, dari modul, dari kurikulum, atau lebih banyak lagi. Dan selain itu, media sosialisasinya kurang, belum menggunakan metode pembelajaran yang menarik, belum bervariasinya WI dalam menyampaikan materi, kemudian kurang optimalnya motivasi peserta, atau adanya kendala akses di dalam sistem pelatihan. Nah,
dari sekian banyak itu kita memilih penyebab isu prioritas, ya. Di mana prioritas yang akan diselesaikan adalah di sini contohnya ada 5, yaitu media sosialisasi terkait materi belum ada, belum menggunakan metode kuis, belum kurang bervariasinya WI dalam menyampaikan materi, kurang optimalnya motivasi peserta, dan kelima, adanya kendala akses atau sinyal di dalam pelatihan. Sementara penyebab lain misalnya karena masalah penyelenggara, masalah sarana prasarana, masalah kondisi ekonomi peserta atau yang lain, aspek kurikulum dan yang lain itu belum kita selesaikan. Yang mau kita selesaikan sementara ini 5 ini. Lah dari penyebab isu itu maka muncullah gagasan pemecahan isu. Yang pertama, core isu, belum optimalnya kualitas pelatihan dasar CPNS. Maka gagasan pemecahan isunya adalah memunculkan konsep judul optimalisasi kualitas pelatihan dasar CPNS di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari gagasan ini memunculkan 5 kegiatan. Nah, 5 kegiatan ini tidak terlepas dari apa yang disampaikan di Visbon. Contoh gini, kegiatan pertama membuat media sosialisasi berupa video. Kegiatan ini menyelesaikan penyebab isu, media sosialisasi belum ada. Ya. Jadi kegiatan 1 menyelesaikan penyebab pertama. Kemudian kegiatan 2 menggunakan metode kuis dalam pembelajaran. Nah, kegiatan 2 ini menyelesaikan penyebab isu kedua, yaitu belum adanya pembelajaran yang menarik misalnya. Kalau di sini ditulis ya, belum menggunakan metode kuis dalam pembelajaran. Kegiatan 3 menggunakan metode diskusi dalam penyampaian materi. Kegiatan 3 ini dalam rangka menyelesaikan penyebab ketiga, yaitu kurang bervariasinya WI dalam menyampaikan materi. Kemudian kegiatan 4, membuat penugasan dengan kuis online. Nah, harapannya dengan membuat penugasan dengan kuis online ini menyelesaikan penyebab isu kurang optimalnya motivasi peserta. Kemudian yang kegiatan 5, memperbaiki sistem untuk mempermudah akses oleh peserta. Kegiatan 5 ini dalam rangka menyelesaikan isu adanya kendala akses di dalam sistem pelatihan ya. Jadi intinya kegiatan itu tidak terlepas dari penyebab isu ya. Jadi dari penyebab isu. Jadi ini kalau ya di sini ada keterkaitannya antara penyebab isu dan kegiatan. Ya nanti silakan untuk dicermati lagi apakah di penugasan agenda 1 kemarin teman-teman sudah mengkaitkan antara penyebab isu dengan kegiatan. Nah kalau belum bagaimana caranya? Kalau belum caranya adalah misalnya begini. Contoh ya. Di penyebab isu itu kita belum ya, misalnya tidak ada nomor 1 ini tidak ada misalnya di Visbon. Sementara di kegiatan itu ada namanya membuat media sosialisasi berupa video. Nah, kegiatan ini mau menyelesaikan yang mana? Sementara di Visbon belum ada terkait dengan sosialisasi. Maka caranya adalah rubah kalimat positif di kegiatan ini, kalimat kerja ini menjadi kalimat negatif dengan cara membuat kalimat negatif belum adanya, kurangnya atau yang lain. Ya di sini muncul media sosialisasi belum ada, gitu ya. Baik, sebelum masuk ke metrik ada
yang mau disampaikan pertanyaan terkait dengan hubungan Fishbone dengan pemecahan isu. Mohon maaf, Pak. Silakan Mbak Rini. Mohon maaf, tadi saya pas mau membacakan, tiba-tiba koneksinya putus. Oh, nggih, mboten Gimana? napa-napa. Tidak apa-apa, Mbak. Diulangi apa enggak, Pak? Mboten napa. Pun Oh, sampun. nggih. Mohon Terima maaf kasih. nggih, mengganggu Mboten napa-napa, semuanya. santai mawon. Ya. Nggih, silakan Mbak Damar. Ya, saya mau tanya tentang gagasan pemecahan isu niku, Pak. Nggih. Apakah di kegiatan itu harus sistematis dari awal sampai akhir urut atau boleh terpisah-pisah, misalkan tidak urut gitu loh, Pak. Seperti kegiatan yang kemarin saya kumpulkan, saya bingungnya kan harus urut kayaknya. Nggih. Nah, ternyata kan setelah dapat di sini kayaknya tugas saya salah antara analisis di Fishbone dengan gagasan ide. Nah, saya kan baru tahu di sini. Nah, itu apakah harus urut nanti tugasnya? Sepertinya kan tugasnya ini terkait dengan ini kan. Niku, saya tanyanya seperti itu. Begini, pertama terkait dengan penugasan ya, bahwa penugasan agenda 1 dan agenda 2 itu secara secara materi berbeda. Jadi misalnya di penugasan ini ternyata baru ini ya, setelah ada masukan mentor, ada pendapat teman, atau mungkin baru menyadari ternyata ada sesuatu yang kurang. Itu boleh diperbaiki di agenda 2. Tanpa merubah yang sudah dikumpulkan di agenda 1 gitu ya. Ya yang kemarin ya memang itu untuk penugasan di agenda 1. Gitu. Yang dinilai di agenda 1. Ya sementara ini kita melanjutkan. Tetapi untuk kepentingan penyusunan rancangan aktualisasi nanti, maka otomatis kalau ini diperbaiki nanti yang di awal juga diperbaiki. Gitu ya. Misalnya ada isu yang diganti, boleh ya, tidak masalah. Atau bahkan mungkin nanti ya ketika sampai di agenda 3 mau ganti judul pun ya tidak apa-apa. Intinya penugasan ini hanya untuk memandu peserta supaya nanti penyusunan RA-nya dengan sendirinya selesai. Dengan sendirinya selesai dengan mengikuti penugasan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apakah harus urut. Kalau kegiatan ini sebenarnya tidak harus urut ya. Begini misalnya. Misalnya judulnya begini. Kalau guru ya, memperbanyak variasi media pembelajaran. Media ya berarti ya Mbak. Nah, kalau misalnya mau meningkatkan variasi pembelajaran, maka kegiatannya kan nggak mungkin urut. Misalnya pertama bikin video, kemudian kedua bikin permainan, ketiga membuat kuis, kemudian keempat merancang pembelajaran dengan apa misalnya PowerPoint dan yang lain. Ada lima media, itu kan tidak urut membuatnya. Kecuali kalau judulnya begini, optimalisasi pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 gitu. Nah, maka ini bisa jadi urut. Misalnya pertama membuat RPP, kemudian kedua menyiapkan media pembelajarannya, entah itu PowerPoint atau yang lain. Kemudian keempat menyiapkan sarana prasarana pembelajaran, LCD dan seterusnya. Kelima melaksanakan pembelajarannya, keenam melaksanakan evaluasi. Nah, ini kan urut ya. Urut. Tetapi begini, urut ini kalau bisa jangan nampak seperti tahapan gitu. Tahapan. Artinya begini. Nampak seperti tahapan itu begini. Judulnya adalah penggunaan media video dalam pembelajaran. Nah, kan membuat video ya. Nah, kegiatannya satu menyiapkan skenario video. Kedua menyiapkan sarana prasarana untuk pembuatan video. Ketiga melaksanakan shooting video. Keempat melakukan editing video. Nah ini kan
produknya hanya satu, video gitu. Nah, ini terlalu sempit. Ini nanti biasanya ini ya, terlalu sempit ini menjadi perhatian biasanya. Tapi ada yang ya boleh, enggak apa-apa. Jawaban saya bisa ya, misalnya tadi ya, ketika pembelajarannya tadi, misalnya kalau urutannya bisa dikatakan urutan dan juga bisa dikatakan tidak. Tapi dari kegiatan rangkaian itu ya biasanya sih nampak apa ya, ada tahap urutan. Bisa dipahami enggak, Pak? Jadi jawaban saya. Iya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, Jadi ini bisa, tergantung judul nggih? ya tergantung judulnya. Ada yang lain silahkan. Baik, mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan apa gitu, silahkan bisa WA saya atau mungkin menyampaikan pendapat ya, dengan senang hati saya merespon. Kemudian kita masuk ke metrik. Pertama, judul metrik ya. Perlu saya tandaskan bahwa judul metrik di sini metrik rancangan kegiatan dalam penerapan nilai dasar aneka, nilai dasar PNS dalam kurung aneka. Ini judul untuk tugas agenda 2. Nanti di rancangan aktualisasi, walaupun kolom-kolomnya sama, tapi judul metriknya adalah metrik rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, saya hanya menandaskan saja karena rata-rata teman-teman itu ketika di RA masih terbawa dengan judul yang atas ini. Karena judul ini belum memasukkan agenda 3, sehingga judulnya sementara penerapan nilai dasar. Baik, kita lanjut ya. Metrik ini ada 7 kolom. Yang pertama nomor. Nomor ini berbasis kegiatan. Jadi kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah dibuat di agenda 1. Kemudian kolom kedua nama kegiatan. Kolom ketiga tahapan kegiatan. Nomor 4 tahapan output atau hasil. Kolom kelima keterkaitan substansi mata pelatihan. Kolom 6 kontribusi terhadap visi misi organisasi. Nah, kolom 7 penguatan nilai organisasi. Ya, kita bahas satu persatu ya. Pertama tadi nomor itu berbasis pada kegiatan. Jadi kegiatan 1. Ya. Kemudian jadi tahapan tidak perlu diberi nomor. Kemudian di kolom 2 itu kegiatan. Ya. Kegiatan usahakan menggunakan kalimat kerja ya, membuat atau pembuatan ya, kadang-kadang boleh juga pembuatan media video. Kalau di sini contohnya adalah membuat video untuk sosialisasi. Jadi gunakan kalimat kerja. Kemudian di bawah ini ada kata sumber kegiatan ya, ini jangan dulu. Ini nanti untuk penugasan agenda 3. Jadi ini saya hapus ya, karena ini penugasan agenda 3. Terus tahapan kegiatan. Nah, silahkan dirinci kalau bisa sedetail mungkin berkaitan dengan tahapan kegiatan. Kalau di sini misalnya ya, membuat media sosialisasi, tahapan pertama konsultasi dengan atasan. Sebaiknya kalau kegiatan itu kegiatan yang relatif baru, awali dengan konsultasi dengan atasan. Sebaiknya loh ya. Karena apa? Karena kegiatan baru biasanya membutuhkan persetujuan. Kecuali kegiatan yang sudah rutin. Misalnya, kalau Bu Dokter melaksanakan pemeriksaan pada pasien, itu kan kegiatan rutin, jadi tidak perlu konsultasi. Kecuali lagi misalnya
guru melaksanakan pembelajaran melalui Zoom, kan sudah hal biasa, jadi tidak perlu konsultasi. Jadi konsultasi ini ya untuk kegiatan yang sifatnya baru, misalnya membuat poster, membuat atau membuat apa gitu. Terus kemudian tahap kedua menyiapkan materi video. Tahap ketiga menyiapkan peralatan perekaman video. Tahap kelima mengedit video. Tahap keenam melakukan evaluasi video. Terus kemudian sampai di sini sampai kolom 3 ada yang mau disampaikan? Silakan. Apa lanjut? Lanjut ya. Kemudian output. Nah, output di sini ada 2 output. Pertama output kegiatan yang saya warna hijau ini. Hijau ini kan kegiatan ya. Membuat video untuk sosialisasi. Outputnya apa? Kalau membuat video, ya outputnya adalah hasil dari video itu. Atau di sini disebut dengan terwujudnya media video. Terus kemudian yang di bawahnya, untuk masing-masing tahapan juga ada outputnya. Misalnya di sini, konsultasi dengan atasan. Outputnya adalah mendapatkan saran dari atasan atau mendapatkan persetujuan dari atasan. Ya boleh, silakan hasilnya apa. Jadi output ini merujuk pada hasil yang diperoleh. Contoh lagi, menyiapkan materi video. Nah, misalnya outputnya adalah terwujudnya skenario video. Menyiapkan peralatan perekaman. Kalau namanya menyiapkan berarti kan peralatan rekam video siap digunakan. Melakukan perekaman video. Nah, ini kan melakukan perekaman. Berarti kalau sudah rekaman kan terwujudnya atau tersedianya boleh terwujudnya rekaman video. Bukan begini ya, contoh misalnya melakukan perekaman video, outputnya rekaman video telah dilaksanakan atau terlaksananya rekaman video. Nah, ini kan kalimat keterangan, sehingga nanti mohon dicermati untuk output itu mengacu pada hasil yang diperoleh. Mengedit video, outputnya adalah media video siap digunakan untuk sosialisasi, karena ini kan sudah diedit. Melakukan evaluasi video, nah, kalau ini evaluasi ya, mendapatkan informasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam video. Itu untuk kolom output ya. Output ada 2, output kegiatan dan output tahapan. Semakin banyak tahapannya semakin bagus. Karena begini, di penilaian rancangan aktualisasi di seminar, tahapan kegiatan itu ada poin tersendiri ya. Jadi berkaitan dengan tahapan, seberapa rinci tahapan kegiatan. Terus kemudian di kolom 5, keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, di sini kolom 5 ini ada 2 substansi. Pertama agenda 2 dan yang kedua adalah agenda 3. Karena kita baru sampai di agenda 2, maka untuk kolom 5 sementara kita isi dengan agenda 2 lebih dahulu. Untuk agenda 3 nanti dilanjutkan pada penugasan agenda 3. Nah, di sini ya, konsultasi dengan atasan. Konsultasi ini keterkaitan substansi mata pelatihannya apa? Nah, tadi kita sudah berlatih ya. Ketika berkonsultasi kita menerapkan aneka apa? Contoh di sini. Saya menyampaikan materi konsultasi secara transparan dan jelas. Nah, tadi kan transparan dan jelas itu akuntabilitas. Maka cara nulisnya diawali dengan kata saya, kemudian nilai dasarnya di bold, dicetak tebal, transparan dan jelas. Kenapa menggunakan kata saya? Supaya kita tidak terjebak dalam ini ya,
kondisi justru yang melaksanakan siswa misalnya orang lain. Misalnya begini, kerja keras gitu ya misalnya. Saya misalnya siswa bekerja keras mengerjakan tugas. Yang berarti kan yang kerja keras siswanya. Padahal di sini yang diminta adalah sikap dari peserta latsar, sehingga gunakan kata saya. Nah, kalau misalnya seperti tadi kerja keras ya, maka gunakan saya mengajak siswa untuk mengerjakan tugas dengan bekerja keras. Nah, artinya ada keterlibatan dari saya. Contoh lagi, saya melakukan konsultasi dengan sikap sopan luwes. Sopan dan luwesnya di bold. Dalam kurung etika publik. Jadi nilainya di bold, kemudian sebutkan mata pelatihannya, termasuk apa etika publik. Ketiga, masih dalam konsultasi. Saya menerima dengan baik saran dari atasan. Nah, karena ini Pancasila, maka yang disebut adalah silanya. Sila keberapa? Di sini menerima saran berarti sila keempat, nasionalisme. Kemudian komitmen mutu. Saya melakukan konsultasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan, proses sosialisasi ya, supaya dapat masukan, itu kan perbaikan berkelanjutan ya. Perbaikan berkelanjutan di bold, kemudian ditutup dengan nama pelatihan komitmen mutu. Anti korupsi. Saya disiplin sesuai waktu konsultasi yang telah ditentukan oleh atasan. Nah, disiplin di bold, anti korupsinya ditulis di belakang narasi. Kemudian yang warna biru ini agenda 3 ya, saya hapus karena ini untuk penugasan agenda 3. Baik, untuk kolom 5 ada pertanyaan, ada pendapat. Sekarang ketentuan ya. Kalau di panduan penulisan rancangan aktualisasi, satu kegiatan minimal ada 3 unsur dari aneka, 3 unsur. Apakah itu A-nya atau N-nya atau anti korupsinya ya. Jadi 3 dari nilai aneka. Setiap kegiatan. Nah, untuk satu tahapan, ya kalau satu tahapan minimal 1 ya. Jadi satu tahapan minimal 1. Nah, kalau misalnya satu kegiatan hanya ada 2 tahapan, ya berarti yang tahap 1 atau 2, yang tahap kedua 1 atau 2 dari aneka. Lah, tentang berapa nilai dasarnya itu tidak ada ketentuan. Yang penting dari ANEKA itu terwakili. Sehingga tadi kita berlatih itu supaya bervariasi, tidak itu saja ya. Lah, yang bagus semakin banyak nilai dasar yang ditulis itu semakin bagus intinya. Tapi ketentuan dalam panduan penulisan RA itu dalam satu kegiatan minimal 3 dari ANEK, satu tahapan minimal 1. Kemudian dari seluruh kegiatan 1 sampai 5 atau mungkin ada 6 kegiatan, keseluruhan aneka terwakili. Jadi misalnya ya, di kegiatan 1 baru ada A, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Maka di kegiatan 2, ya harusnya muncul nasionalisme dan etika publik. Gitu ya. Jadi dari seluruh 5 kegiatan, komplit 5 aneka ada. Tidak berarti komplit semua nilai dasar ada ya. Ya, nilai dasar silakan mana yang terwakili. Itu berlaku untuk semua tahapan dan semua kegiatan ya. Tadi saya memberi contoh satu kegiatan, satu tahapan. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Lanjut.
Lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini kan kita nanti masuk ke tahapan kedua ya, menyiapkan video, materi video. Nah, di sini silakan mau menggunakan yang mana. Ya, ini kita misalkan ya, menggunakan komitmen mutu ya. Misalnya saya membuat video dengan mutu yang baik. Nah, kalau ini cuma satu saja ya tidak apa-apa. Jadi tidak lebih dari satu ya tidak apa-apa. Tapi kalau saya kan mencontohkan satu tahapan 5 aneka komplit ya. Satu tahapan 5 aneka komplit. Nah, kalau di panduan ya paling tidak 1. Ya, kemudian dari 6 tahapan ini paling tidak memuat 3 dari aneka itu. Terus kemudian kita kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut di kolom 6. Oh ya, untuk kolom 5 ya, khusus yang nasionalisme nanti disebut sila ke-nya ya, sila keberapanya. Jadi tidak perlu muncul nilai dasarnya, tapi sila keberapa. Terus kemudian di kolom 6. Kolom 6 ini adalah kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Cara menarasikannya adalah sebutkan dulu outputnya. Di sini kan outputnya terwujudnya media video. Maka narasinya terwujudnya media video untuk sosialisasi memberi kontribusi terhadap visi bla 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 bla, tergantung visi masing-masing instansi sekolahnya masing-masing. Kalau sekolahnya tidak punya visi misi, menginduk pada dinas pendidikan di kabupaten masing-masing. Visi ya. Kemudian dan misi ke. Khusus untuk misi, sebutkan misi keberapanya. Jadi misi keberapa. Itu cara menarasikannya. Kemudian ke kolom penguatan nilai organisasi. Nilai organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan. Ya, misalnya kalau misalnya ya, ada slogan di instansi begini, SMART misalnya. SMART itu adalah misalnya solutif, M-nya mandiri, A-nya amanah, R-nya ramah, kemudian T-nya misalnya terampil gitu. Nah, itu termasuk nilai organisasi. Maka di sini kita sesuaikan kegiatan ini menguatkan nilai organisasi apa. Narasinya adalah diawali dengan nama kegiatan. Jadi kalau kontribusi terhadap visi diawali output, kalau penguatan nilai organisasi diawali dengan nama kegiatan. Membuat media video untuk sosialisasi menguatkan nilai organisasi profesional dan misalnya service excellent ya. Ketentuannya untuk penguatan nilai organisasi maksimal 2. Jadi jangan banyak-banyak. Misalnya organisasi punya banyak nilai, ya silakan diambil 2 saja atau 1. Ya toleransinya 3 gitu. Itu ya berkaitan dengan penulisan. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kemudian kalau visi ya, visi itu cukup 1 saja ya. Visi cukup 1 saja yang disampaikan, walaupun banyak visi yang di organisasi, tapi cukup 1 saja.
Silakan. Mohon maaf Pak, minta tolong diperjelas yang tadi tentang jumlahnya yang di aneka tadi Pak. Jadi misalkan kegiatannya ada 5, tapi kan saya namanya satu kegiatan minimal 3 aneka. Satu tahapan minimal 1 ya Pak ya tadi ya. Tapi dari seluruh kegiatan itu harus anekanya muncul semua gitu nggih Pak? Ya, nggih. Jadi misalnya ya, membuat video itu munculnya adalah akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi ya Pak. 3 kan. Maka nanti di kegiatan lain, misalnya di kegiatan apa itu, di kegiatan di sini misalnya menggunakan metode kuis, nah, itu silakan. Maka etika publik dan nasionalisme muncul. Nanti untuk yang tahap 3, 4, 5-nya itu tadi Pak, misalkan itu tadi kan 5 sudah tercapai di 2 itu. Ya. Ya, kalau tahapannya yang penting minimal 1 nilai. 1 nilai dari mana? NEK-nya, silakan. Ya. Baik, berarti tahapan yang lain minimal 1 tadi ya Pak, kalau sudah tercapai 5. Iya, itu syarat minimal ya Bu. Syarat minimal. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sami-sami. Demikian Bapak Ibu untuk materi agenda 2, waktu kita sudah mendekati habis ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan atau komentar atau mungkin minta pendapat saya tentang apakah kegiatan ini nanti tentang kegiatan dan isunya, nanti saya akan berusaha untuk memberi respon. Tapi bukan berarti saya selalu sesuai dengan yang akan ditunjuk nanti ya, tapi hanya gambaran saja. Nanti keputusan terakhir ada di coach masing-masing atau pembimbing masing-masing. Baik, untuk penugasan nanti silakan di-download di Siptenan untuk penugasannya apa. Tapi saya begini, saya transparan saja. Bisa menampilkan 5 aneka komplit. Ketentuannya kan minimal 3 ya. Kalau bisa menampilkan, menarasikan 5 aneka komplit itu nanti nilainya minimal 90 ya. Nilainya 90. Tapi kalau kurang ya, jadi biar bisa dijadikan tolak ukur ya. Jadi kalau masing-masing kegiatan bisa menarasikan, menyampaikan kolom 5 itu 5 aneka komplit, ya nanti nilainya di atas 90 gitu. Tapi kalau kurang ya kurang dari 90. Jadi di antara semua kegiatan upayakan ini nanti akan bermanfaat bagi jenengan sendiri ketika nyusun RA ya. Nanti di RA itu nilainya kalau anekanya banyak juga bagus lagi gitu. Demikian Bapak Ibu, waktu kita sudah habis karena 3 jam pelajaran, kita sampai jam 17.45. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan peran serta teman-teman semuanya dalam Zoom ini. Tadi sudah berpartisipasi dengan memberikan pendapat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada kekurangan, kurang berkenan apa yang saya sampaikan, atau mungkin juga ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan mohon nanti kalau misalnya memerlukan kertas kerja yang saya share tadi, silakan salah satu ketua kelompok atau lain menghubungi saya untuk saya bagikan, termasuk panduan penyusunan RA-nya mungkin lebih awal lebih baik ya. Demikian, terima kasih kepada Mbak Host tadi. Demikian Bapak Ibu, Mbak Host, saya kira cukup sekian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dari room ini ya. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, amin, amin. Saya tak pamitan dulu ya. Saya juga Pak.
Udah boleh tulis ya ini ya? Lama sekali. Mohon maaf tak ngetek sebentar ya, pamitan. Karena enggak ada. Oke. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya, mohon pamit. Saya pamit dulu teman-teman. Di kantor sendirian, horor. Di sini ugelangan, Mbak. Ngeri. Saya duluan, Assalamualaikum. Gimana? Nunggu host atau? Waalaikumsalam. Kita menunggu host atau bagaimana? Saya Iya, pulang duluan, teman-teman. nunggu host. Ini Karena nunggu hostnya jauh apa kita bisa perjalanannya. live room? Kayak live. Biar ditunggu Pak Ketua. Gimana? Halo. Gimana ini? Untuk kelompok 2 sudah selesai nih. Alhamdulillah sudah, Mbak. Alhamdulillah Iya, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Pengumpulan tugas maksimal kapan ya, Bu? Pengumpulan tugas maksimal hari Selasa. Selasa. Iya, sesuai agendanya ya. Agenda 2 selesai Selasa ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Ada lagi? Tidak, Bu. Terima kasih. Oh iya, mengingatkan untuk di Collabjar itu pengumpulan cuman PDF ataupun Word ya. Jadi tidak boleh file selain itu karena nanti nggak bisa dibuka. Kalau misalnya ada file MP3, MP4, dan PowerPoint dan sebagainya itu bisa diunggah di Google Drive dulu, nanti linknya di-share. Itu share link ya, share link itu harus diatur dulu pengaturannya biar bisa dibaca oleh orang lain. Nah itu nanti linknya dimasukkan aja ke filenya itu, Word atau PDF-nya. Kalau misalnya yang Siptenan juga terkendala, misalnya memorinya, kok memori itu ya, tidak mencukupi ya, tidak mencukupi untuk diunggah di Siptenan, itu bisa juga seperti itu. Jadi sama aja sama Collabjar, tapi kalau di Siptenan harus informasi ke Widya Iswaranya ya. Jadi menghubungi BI misalnya untuk file MP3, MP4 dan lain sebagainya itu saya unggah ke Siptenan tapi melalui link Bu gitu. Gitu aja. Jadi tetap menghubungi Widya Iswaranya. Nah, udah jelas? Oke. Ya, kalau sudah boleh live semua ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di hari Rabu. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, sudah dulu ya saya tutup. Wassalamualaikum. Salam, hati-hati, Mbak.